Assalamualaikum sahabat hebat. Kali ini kita akan membahas penggunaan tanda titik dua, tambah dengan contoh soal dan pembahasan dalam ujian HSPD. Ayo kita bahas bersama. Penggunaan tanda titik dua. 1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Di sini akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian, maksudnya di sini adalah sebelum perincian kursi, meja, dan lemari, yang di sini adalah perabot rumah tangga, itu diberi titik dua dulu. Selanjutnya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Nah, kalau ini penjelasannya. Jadi hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Nah, pilihan itu apa? Yaitu hidup atau. Kemudian yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Ini merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan, jadi tidak memakai tanda titik dua. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. 3. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, pemberian contohnya seperti ini. Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Ini setiap pemberian ini ada titik dua. Kemudian yang B, narasumber Profesor Dr. Rahmat Effendi, pemandu titik dua Abdul Ghani M. Hum, pencatat Sri Astuti Amelia SPD. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu. Nah, ini ibu sebagai pelaku, titik dua. Bawa koper ini, nak. Amir. Ya, Amir itu pelaku sebagai anaknya. Baik, Bu. Ibu. Jangan lupa letakkan baik-baik. Kelima, tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Horizon 43 nomor 8 garis miring 2008.28. 8 ini bisa berupa jilid atau nomor dan atau halaman. Kemudian surah Al-Baqarah titik 2 sampai 5. Ini maksudnya adalah surah dan ayat dalam kitab suci Al-Quran. Ini sebelum ayat itu titik 2. Surah Al-Baqarah titik 22 sampai 5, berarti maksudnya ayat 2 sampai 5. Matius 2.1.3 ini juga. Dari pemburu ke terapeutik, antologi cerpen Nusantara. Nah, ini adalah judul dan anak judul. Ini judulnya dari pemburu ke terapeutik, terus titik 2 antologi cerpen Nusantara. Pedoman umum pembentukan istilah Jakarta titik 2 pusat bahasa. Nah, ini adalah
nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Jadi setelah nama kota titik 2 baru nama penerbit, yaitu Pusat Bahasa. Nah, jadi ada 5 ketentuan dalam penggunaan titik 2 ini harus anak-anak kuasai agar nanti sukses dalam ujian SPT. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas beberapa contoh soal dalam ujian. Contoh dalam soal ujian dan pembahasannya. Contoh 1. Ini yang ditanyakan dari soal ini, penggunaan tanda baca yang salah pada paragraf tersebut adalah, kita lihat kalimat 1. Siang itu teman lama Rima berkunjung ke rumah. Ini tepat ya. Jadi betul. Padahal yang ditanya ini tanda baca yang salah. Jadi ini tidak dipilih. Kemudian yang kalimat kedua, tanda baca yang kedua ini juga betul. Karena akhir kalimat ditandai titik. Tapi yang ini, ia membawa buah-buahan titik koma ya. Ini titik koma ya. Nah, itu salah. Sebelum perincian yaitu salak, jeruk, dan mangga harusnya titik 2, bukan titik koma. Jadi yang tanda baca yang ketiga ini salah. Berarti yang salah sementara itu titik koma. Kemudian di sini setelah temannya pulang titik 2, Rima berkata pada ibunya, Bu, buah-buahan ini cukup banyak. Nah, ini juga salah ini. Setelah temannya pulang harusnya ini koma ya. Kemudian ini titik juga tepat karena akhir kalimat. Bagaimana kalau kita bagikan kepada tetangga sekitar rumah? Nah, ini harusnya kalau bagaimana ya tandanya tanya, tanda seru, dari salah. Kata Rima, ibu pun menyetujui. Kata Rima ini kalau titik ibu pun menyetujui usulan Rima, ini juga betul. Berarti yang salah ada 3 di sini. Ini yang salah pertama tanda titik koma, kemudian tanda titik 2 yang ini, berarti 2 dan 3. Yang terakhir itu tanda seru, itu 5. Berarti 2, 3 dan 5. Nah, tetapi ini yang ingat, yang pertama betul, koma betul, yang ini salah. Bagaimana betulnya? Nah, ini harusnya titik 2 ya sebelum perincian ini. Sedangkan yang 3 ini juga salah. Yang betul adalah harusnya koma di sini. Sementara yang 4 itu betul. Yang kelima salah. Betulnya harusnya ada tanda tanya. Karena ini kalimat tanya. Jadi kesimpulan dari penggunaan tanda baca yang salah pada paragraf tersebut adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya jelas C. Lanjutkan dengan contoh 2. Ini yang ditanyakan, penggunaan tanda baca yang tepat dalam paragraf tersebut dapat pada kalimat kalau yang tepat. Masyarakat sebagian berasal dari dataran tinggi, ini betul, titik akhir. Yang kedua, dataran tinggi yang terkenal di Jawa. Nah, ini sebelum perincian itu harusnya titik 2, tapi ini titik koma, jadi ini salah. Ini yang betulnya adalah titik 2. Dieng, Magelang, Malang, Tengger, dan Puncak. Sedangkan ini yang kalimat itu, sebagian besar mata pencaharian mereka sebagai petani dan pedagang, ini seharusnya tidak dikoma. Sedangkan 4, di daerah pegunungan banyak tanaman sayuran, selada, brokoli, kubis, dan bawang. Ini juga betul. Berarti yang salah itu di kalimat kedua dan di kalimat ketiga. Yang salah, astagfirullah. Maksudnya penggunaan tanda baca yang tepat dalam paragraf tersebut adalah pada kalimat 1 dan kalimat keempat. 1 dan keempat. Ya, perlu diingat contoh di sini biasanya walaupun kita fokusnya ke titik 2, ini soalnya tidak ada yang soal hanya penggunaan titik 2, tetapi campuran.
dari penggunaan titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, dan lain-lain. Pokoknya harus dipahami semuanya. Selanjutnya contoh kedua. Selanjutnya contoh ketiga. Penggunaan tanda baca yang salah pada kalimat bercetak tebal tersebut secara berurutan adalah, di sini ada kalimat yang bercetak tebal, peralatan lukis, titik koma, kuas, palet, cat, dan kanvas telah disediakan sekolah. Siswa melukis sesuai tema. Nah, ini harusnya sebelum perincian ini bukannya titik koma tetapi titik dua, makanya ini salah. Kemudian ini seharusnya belum titik tapi titik, jadi salah. Yang salah berarti titik dua dan titik. Tapi ada lagi yang salah di sini. Ini kalimat berita bukan kalimat tanya, jadi tidak pakai tanda tanya. Jadi ini salah lagi. Jadi yang salah di sini adalah titik koma. Ini ada titik koma di sini. Kemudian titik, yang titik katanya cuma sini. Dan ini tanda tanya. Dimana salah ini yang harusnya yang titik koma harusnya titik dua, yang titik seharusnya koma, dan yang tanda tanya harusnya adalah tanda titik. Jadi jawabannya adalah A. Contoh keempat. Perbaikan penulisan tanda baca secara berurutan yang benar pada kalimat tersebut ditunjukkan nomor. Kalau pembina berkata titik dua, ini salah, harusnya koma. Peserta wajib membawa perlengkapan pramuka. Nah, perlengkapan pramuka itu apa saja? Ini kan perincian, harusnya bukannya strip tapi harusnya titik dua. Kemudian tanda tanya ini juga salah karena apa? Ini bukan kalimat tanya. Jadi yang salah di sini titik dua, nomor 3 ya. Nomor 3. Urutin. Oh ya, yang maaf ya. Yang ditanyakan ini kan perbaikan penulisan tanda baca secara berurutan. Nah, ini titik 2 harusnya diganti dengan koma, berarti 4. Kemudian strip ini harusnya titik 2, berarti yang 3, berarti 4, 3. Dan tanda tanya harusnya tanda titik, jadi 5. 4, 3, 5. Koma, titik 2, dan titik. Gampang sekali ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus ini dengan cara like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum. Semoga sukses yang sudah like dan subscribe. Pokoknya saya doakan sukses dan jangan lupa simak terus video pembahasan soal lainnya. Jawabannya B ya.